Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ikhtara lana khairul anam Muhammadin alaihi salatu wassalam, amma ba'd. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa hadir di hadapan jamaah sekalian. Saya lihat mayoritas ibu-ibu ya. Dan sebelum itu saya menyapa Ustaz Nur Ihsan hafizahullah taala, dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, juga kepada moderator. Dan mohon maaf tidak bisa kami sapa satu persatu yang hadir pada kesempatan di pagi menjelang siang ini. Kalau di ruang virtual begini mungkin sapaannya agak berbeda. Kalau di ruang di mana kita bisa bertatap muka langsung, kita menyapa hadirin hadirat. Ya, kalau di sini zoomiyin, zoomiyat ya. Nah, berada di ruang Zoom ya. Jadi para zoomiyin, zoomiyat, hafizakumullah. Pada kesempatan pagi ini, insya Allah tema yang akan kita bahas, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh MC, adalah tema tentang puasa, i'tikaf. Tema yang merupakan bagian dari rangkaian puasa. Dan tema ini insya Allah akan coba kita bahas, dan saya akan coba membahasnya dengan memanfaatkan atau menggunakan slide. Mudah-mudahan bisa membantu memahami tema kita ini dengan baik. Saya coba beri judul ya, tuntunan atau panduan i'tikaf. Tentu nanti materi ini saya juga akan insya Allah akan titipkan kepada panitia. Kalau dirasa perlu untuk dibagikan, bisa dibagikan, dan kalau ada bagian-bagian yang perlu dilengkapi juga insya Allah nanti bisa kami lengkapi. Ya, kita akan mencoba mengawali pembahasan kita pada bagian ini. Terlebih dahulu kita akan melihat bahwa Ramadan yang kita jalani tahun ini menjadi salah satu momentum penting untuk melakukan i'tikaf. Kalau kebetulan tahun lalu belum, atau ada yang sudah tapi bisa jadi kadang-kadang merasakan masih belum sempurna, belum baik, maka kita coba perbaiki. Dan yang belum pernah sama sekali, mudah-mudahan ini bisa menjadi materi yang memberi wawasan pada kita, panduan bagaimana menjalankan i'tikaf. Karena Nabi SAW selama 9 Ramadan yang beliau jalani, karena kita ketahui Nabi Muhammad SAW bertemu bulan Ramadan hanya 9 kali. Setiap Ramadan beliau meluangkan waktu untuk i'tikaf. Dan di akhir hayat beliau i'tikaf sampai sebanyak 20 hari. Nah, ini tentu istimewa dan mendapatkan perhatian penting sehingga sampai i'tikaf sebanyak itu. Nah, saya akan awali terlebih dahulu bahwa ketika kita bicara tentang puasa, ada sekian banyak hikmah yang ingin kita dapatkan dari puasa. Ada melatih kejujuran, melatih kesabaran, melatih zuhud, sayang pada fakir miskin, manfaat dari sisi kesehatan yang para dokter tentu lebih paham dan lebih terampil menjelaskan bagian yang terakhir ini. Tapi dari sebagian hikmah ini akan lebih kuat kalau seandainya kita menjalani i'tikaf. Misalnya melatih zuhud. Bagaimana melatih hidup sederhana, melatih hidup zuhud akan lebih kuat kalau itu dilakukan dengan i'tikaf. Karena pada saat i'tikaf itulah kita betul-betul mencoba untuk jauh dari suasana kehidupan dunia yang gemerlap, termasuk kemewahan yang kita miliki di rumah kita masing-masing. Karena kita berada di masjid. Meskipun kita pilih masjid yang bagus sekalipun, tetap kita tidak membawa perabotan rumah tangga kita tidak membawa kemewahan kita ke dalam masjid. Paling-paling kita cuma bawa sajadah, atau beberapa perlengkapan sesederhana mungkin atau sekedarnya, dan tidak menggunakan perlengkapan yang
terlalu berlebihan. Nah, kemudian ada poin berikutnya yang juga penting untuk kita pahami bersama, bahwa pada saat kita menjalani puasa, puasa yang kita jalani ini ada beberapa level, ada beberapa tingkatan, dan ini nanti akan ada hubungannya dengan iktikaf kita ini. Kita tidak akan membahas tentang beberapa bahasan puasa, tetapi kita hanya akan ambil yang berhubungan dengan iktikaf. Nah, pada saat kita berbicara tentang puasa, ada puasa di level yang paling mendasar, ya, paling paling bawah, itu puasa di level umum. Itu menahan syahwat perut dan kemaluan. Yang biasa kita kenal dengan pokoknya yang penting tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Itu dari sisi fikih. Dan memang puasa seperti itu. Tetapi puasa tidak boleh berhenti hanya sampai di situ. Harus kita naikkan puasa kita. Kalau Ramadan tahun lalu seperti itu, Ramadan kali ini harus kita naikkan. Naik ke puasa apa? Puasa khusus. Kalau puasa khusus sudah mulai menahan semua organ tubuh dari berbagai dosa. Nah, pada saat kita iktikaf, kita bisa menyempurnakan puasa di level khusus ini. Karena apa? Kita fokus berada di masjid. Kita bisa meminimalisir peluang dosa-dosa yang dikerjakan oleh organ tubuh kita. Karena apa? Posisinya di masjid. Kita tidak beraktivitas ke tempat-tempat yang lain, dan suasananya lebih mendukung kita melakukan ketaatan. Apakah tidak ada dosa sama sekali? Tetap mungkin ada. Apalagi sebagian kita masih tetap membawa perangkat-perangkat yang bisa tersambung dengan media sosial. Jadi peluang dosa tetap ada. Tapi menjadi lebih kecil ketika berada di masjid. Peluangnya menjadi lebih sedikit karena kondisi kita di masjid. Dan kalau kita mau naikkan lagi ke puasa di level khususil khusus. Kalau puasa khusus itu kita istilahkan VIP, kalau khususil khusus berarti VVIP. Yaitu puasanya orang yang sudah sampai pada level bukan hanya tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan suami istri. Dan tidak berhenti hanya menahan semua organ tubuh dari berbagai dosa, tapi juga menahan hati dari keinginan yang hina. Menahan pikiran yang menjauhkan dari Allah SWT. Dan menahan diri dari semua yang ditujukan kepada selain Allah SWT. Nah, kalau ini sudah levelnya naik. Naik ke puasa yang lebih tinggi. Kondisi orang yang iktikaf sangat mendukung untuk bisa mewujudkan puasa di level khususil khusus. Karena kita mengasingkan diri dari orang dan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau puasa khusus itu kita bisa lihat salah satu bahasannya adalah adatnya. Dalam bentuk apa? Ghadul basar, menundukkan pandangan, tidak melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat. Karena fokus di masjid, maka kita bisa menyempurnakan puasa kita dengan menjaga pandangan. Yang kedua, menjaga lisan. Lisan juga bisa lebih terjaga karena apa? Kita berada di masjid. Mau teriak-teriak tidak kondusif. Mau membicarakan kejelekan orang lain, sesama peserta iktikaf fokus pada ibadah. Karena yang namanya ghibah bisa dilakukan kalau ada temannya. Kalau tanpa teman, maka peluang ghibah menjadi semakin kecil. Dan semua organ tubuh bisa lebih terjaga karena tempatnya di masjid. Kita bisa berbuat dosa di masjid, tapi peluangnya menjadi lebih kecil. Nah, pada saat iktikaf, kita bisa menyempurnakan puasa kita ini. Nah, sekarang kita coba masuk pada apa yang dimaksud dengan iktikaf. Sekarang kita masuk ke materinya. Tadi kita menyebut iktikaf. Sebenarnya apa sih iktikaf itu? Dalam bahasa Arab, tulisannya
Akar katanya ain, kaf, dan fa. Kalau i'tikaf berarti alif, ain, ta, kaf, alif, dan fa. I'tikaf. Secara bahasa artinya berdiam. Berdiam di satu tempat atau menahan diri melakukan sesuatu. Itu namanya i'tikaf. Jadi kalau orang tinggal di satu tempat itu namanya i'tikaf. Kalau tinggal di gua, apa masuk i'tikaf? Secara bahasa ya. Dan Nabi SAW sebelum menjadi seorang nabi dan rasul pernah tinggal di gua untuk tahanus, untuk ibadah. Tempatnya di mana? Di Gua Hira, kota Mekah. Apa yang beliau lakukan? Memperbanyak ibadah. Dan beliau merasa gundah, merasa gelisah dengan kondisi masyarakat yang ada saat itu. Karena suasana jahiliyah betul-betul sangat tidak kondusif bagi orang yang ingin menjadi orang yang baik. Nah, ini makna i'tikaf secara bahasa, artinya diam. Berdiam dimanapun. Maka, kalau ada orang berdiam dalam waktu yang lama untuk melakukan sesuatu, secara bahasa bisa dinamakan i'tikaf. Tapi, yang kita maksudkan dalam pembahasan i'tikaf di sini adalah berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah. Yang dilakukan oleh orang tertentu dengan ketentuan, artinya dengan syarat-syarat tertentu, dengan sifat dan cara juga tertentu. Yang nanti akan kita urai satu persatu ulasannya ini di bahasan-bahasan atau slide berikutnya. Artinya apa itu rukun i'tikaf? Kemudian apa keutamaannya? Lalu apa yang kita lakukan ketika kita berada di tempat i'tikaf? Lalu berapa lama dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara i'tikaf, di sini disebutkan berdiam diri di masjid dalam rangka ibadah. Maka kalau ada yang berdiam diri di masjid tapi dalam rangka tidur, bukan i'tikaf. Misalnya, ada yang menempuh perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Karena letih, perlu tempat istirahat, terus cari tempat di mana? Cari tempatnya di masjid. Lalu tidur di masjid. Apakah i'tikaf? Bukan i'tikaf. Ya, bukan i'tikaf dalam bahasan yang kita maksudkan. Karena ini memang mampir ke masjid, keperluannya mau tidur. Istirahat, capek. Apalagi kalau kita sudah bicara tentang mudik di akhir Ramadan seperti ini, biasa kita dapati ada yang melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Kalau sudah mulai capek, apa yang dilakukan? Istirahat. Istirahat di mana? Di tempat yang kira-kira kondusif, di tempat di masjid, tidur. Nah, itu bukan i'tikaf. Jadi i'tikafnya dalam rangka ibadah, bukan dalam rangka mau cari tempat istirahat, mau tidur. Nah, ini makna dari i'tikaf. Kemudian, kalau kita melihat keutamaan i'tikaf, maka ada begitu banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Di sini disebutkan 5, bukan bermaksud membatasi hanya 5. Tapi kita hanya menyebutkan sebagian dari keutamaan i'tikaf. Sebab kalau mau disebutkan, sudah pasti lebih dari 5. Para ulama yang membahas tentang keutamaan i'tikaf menyebutkan lebih dari 5. Tapi saya sebutkan hanya 5 dengan pertimbangan karena waktu, supaya tidak terlalu panjang pembahasan di bagian ini. Tapi paling tidak bagian-bagian pentingnya bisa kita dapatkan. Yang pertama, i'tikaf adalah sarana meraih malam yang kita sering istilahkan dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kalau kita ingin dapatkan, peluang paling besar adalah kalau kita i'tikaf di masjid. Karena apa? Kondusif. Kalau kita di rumah, melihat bantal, melihat kasur, tergoda untuk tidur. Lalu melihat komputer, melihat HP, tergoda untuk membuka HP. Melihat makanan, minuman, tergoda untuk makan dan minum. Banyak godaannya, melihat ini dan itu, apalagi kalau di rumah ada televisi, melihat televisi, tergoda untuk nonton. Ada banyak godaannya.
Banyak godaan ketika orang sedang berada di rumah. Tapi kalau berada di masjid iktikaf, godaannya menjadi lebih kecil. Bukan berarti tanpa godaan, tetapi peluang untuk bisa fokus meraih Lailatul Qadar menjadi lebih besar. Karena apa? Kita berada di masjid. Yang kedua, peluang besar mendapatkan soft pertama untuk yang bapak-bapak, atau kalau kita bicara soft yang utama, yang ibu-ibu juga, kita bisa berpeluang untuk bisa meraih soft yang utama, dan sholat tepat waktu, ya, sholat tertib di awal waktu, dan tidak masbuk, tidak terlambat. Kalau kita di rumah, kadang-kadang godaannya macam-macam, dan kita biasa dapati, tentu saya menyebut biasa ini, bisa jadi mungkin bukan di jamaah yang hadir saat ini, tapi mungkin di tempat yang lain, ada yang biasa terlambat, langganan masbuk. Jadi kalau ke masjid, entah itu masbuknya 1 rakaat, bahkan ada yang sampai 2-3 rakaat. Jadi kalau di masjid, kita iktikaf, peluang untuk terlambat itu menjadi semakin kecil. Karena apa? Karena sebelum adzan, kalau sesama peserta iktikaf, biasanya suasananya sudah mulai, begitu sudah mau masuk waktu sholat, mulai berwudu. Jadi sebelum adzan sudah berwudu. Lalu begitu adzan dikumandangkan, kalaupun terlambat, adzan dikumandangkan, baru berwudu, tapi posisinya di masjid. Wudu di masjid, kalau kita melakukan aktivitas berwudu, kemudian kembali, maka hampir bisa dipastikan kita tidak akan terlambat. Tidak akan terlambat sholat jamaah. Bahkan sholat qobliyah pun bisa kita kerjakan. Lalu yang ketiga, iktikaf ini merupakan saran untuk membiasakan kita berlama-lama di masjid. Kata Imam Ibnul Qayyim, orang beriman itu, dia merasa betah dalam waktu yang lama berada di masjid. Sebaliknya orang munafik, dia tidak merasa betah berlama-lama di masjid. Karena memang habitatnya bukan di situ. Habitatnya orang munafik itu bukan di masjid. Maka dia merasa di masjid itu tersiksa. Nggak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi bagi orang beriman justru merasakan kenyamanan, merasakan ketenangan berada di masjid. Dan betah berlama-lama. Nah, ini juga sekaligus jadi bahan evaluasi, muhasabah kita. Nanti ibu-ibu sekalian bisa mencoba, begitu masuk ke dalam masjid dan mulai iktikaf, betah nggak berlama-lama di masjid? Atau sudah kepingin keluar? Nggak tahan, nggak betah. Nah, kalau seperti itu berarti kita harus berjuang. Gimana caranya agar bisa betah berlama-lama di masjid? Karena yang namanya berlama-lama betah di masjid ini, tiap orang bisa berbeda-beda kondisinya. Ada yang memang baru memulai dan perlu berlatih karena memang selama ini belum terbiasa. Nah, kita semua bisa mencoba. Tapi ukurannya tadi, kalau sampai betah berlama-lama di masjid, itu menjadi salah satu ukuran tanda keimanan. Bagi orang beriman, berlama-lama di masjid itu enak, nyaman, tenang. Dan bagi orang munafik, justru tersiksa. Lama di masjid itu sama sekali tidak menyenangkan. Sama sekali tidak menggembirakan. Karena apa? Karena memang habitatnya bukan di situ. Bukan di masjid. Melihat orang sholat, melihat orang baca Quran, melihat orang berzikir, melihat orang berdoa, dia nggak betah. Ini bagi orang munafik. Tapi bagi orang beriman, senang. Senang lihat orang baca Quran. Saya nggak baca Quran. Lihat orang baca Quran itu senang. Saya tidak berzikir, tapi lihat orang berzikir itu senang. Saya tidak sholat, melihat orang sholat itu menyenangkan. Ya, bagi orang beriman, ada kepuasan tersendiri ketika berada di tempat-tempat seperti itu. Ya, berada di masjid. Nah, ini yang ketiga. Jadi, ini menjadi sarana. Kalau selama ini kita jarang ke masjid, atau jarang berlama-lama di masjid, mari kita biasakan. Biasakan berlama-lama di masjid. Yang keempat, menjaga diri dari dosa. Kalau kita berada di masjid,
peluang untuk melakukan dosa itu semakin sedikit. Tadi kita sampaikan bahwa bukan berarti orang di masjid tidak mengerjakan dosa sama sekali. Bisa melakukan dosa. Artinya peluang melakukan dosa itu di mana-mana ada. Tetapi kalau di masjid menjadi semakin sedikit. Semakin minim. Jadi hampir mendekati nol. Jadi semakin sedikit. Karena apa? Karena suasananya tidak kondusif untuk maksiat. Masjid bukan tempat maksiat. Jadi sama sekali tidak mendukung. Tidak mendukung orang untuk melakukan maksiat. Mau melakukan maksiat apa di masjid? Karena peluangnya, tempatnya sama sekali tidak kondusif. Kanan kiri kalau sesama peserta i'tikaf, yang satu sholat, yang satu berzikir, satu baca Quran, satu berdoa. Ini suasananya suasana bukan orang maksiat, tapi orang mengerjakan ibadah. Kita yang tidak beribadah akan terkondisikan untuk menjadi orang yang melakukan ibadah. Kemudian yang kelima, membiasakan diri hidup sederhana. Kalau kita di rumah, dengan semua kemewahan yang kita miliki, begitu i'tikaf kan nggak mungkin kita bawa semua. Saya di rumah punya banyak emas, saya di rumah punya banyak ini dan itu. Tapi tidak mungkin itu dilakukan. Dibawa semua ke masjid. Karena apa? Karena ini bukan tempatnya untuk mempertontonkan kemewahan. Di masjid, bahkan kita akan mendapati orang i'tikaf yang dibawa perlengkapannya sangat sederhana. Kalau yang bapak-bapak, biasanya perlengkapannya selain busana muslim yang kenakan, baju, celana, sarung, songkok, sajadah. Mungkin ada yang bawa kain tambahan, ya, entah itu sorban atau semacamnya. Tapi sedikit yang dibawa. Nggak bisa bawa macam-macam, karena memang tempatnya nggak memungkinkan. Meskipun di rumah punya. Di rumah punya mobil, nggak mungkin dibawa ke masjid. Paling-paling di tempat parkir masjid. Di dalam masjid nggak bisa dibawa. Motor, meskipun punya puluhan motor, nggak mungkin dibawa masuk ke dalam masjid. Tetap di tempat parkir, dan tidak terlihat. Sesama peserta i'tikaf tidak akan terlihat, ini yang motornya bagus dengan motornya jelek, tidak terlihat. Nah, kita belajar dengan kehidupan sederhana, lalu yang kita kenal dengan istilah zuhud. Nah, disinilah kesempatannya. Kita perlu berlatih. Dan kesempatan i'tikaf itu kesempatan sangat berharga untuk melatih hal-hal seperti ini. Nah, selanjutnya, kalau kemudian kita fokuskan i'tikaf ini, paling tidak ada dua tema besar. Yang pertama, uzlah. Yang kedua, Lailatul Qadarnya. Uzlah itu mengasingkan diri, mengoptimalkan untuk meraih manfaat. Uzlah, memperbanyak ibadah, melakukan ketaatan, mengurangi kemaksiatan, mengurangi dosa-dosa yang bisa dilakukan kalau tidak uzlah, tidak mengasingkan diri. Karena kalau kita terbiasa, na'udzubillah, mungkin ada yang terbiasa maksiat dalam bentuk lisan, membicarakan aib orang lain. Kalau di i'tikaf, kalau tidak punya teman untuk jadi partner ghibah, maka tidak akan terjadi namanya ghibah. Di mana-mana ghibah itu membicarakan aib orang lain kalau ada temannya. Tapi kalau temannya yang satu sholat, yang satu zikir, satu baca Quran, satu berdoa, nah, di mana teman untuk sama-sama membicarakan aib orang lain? Nggak ada tempatnya. Maka kita bisa mengoptimalkan kesempatan uzlah. Uzlah itu artinya mengasingkan diri dari orang. Untuk sementara waktu tentunya. Karena begini, dalam kehidupan kita ini harus menjalani kedua-duanya. Harus menjalani namanya khultah, mukhalatah, kumpul dengan orang lain, dengan berbagai bentuknya, dan yang kedua, uzlah, mengasingkan diri. Kita harus kumpul dengan orang, karena banyak kegiatan tidak mungkin tanpa kumpul dengan orang. Bahkan majelis taklim pun kumpul dengan orang. Ya, tentu kalau majelis taklim yang dilaksanakan offline, ya, kita kumpul dengan orang. Kita mendatangi ustadz, ustadzah yang mengajarkan, demikian pula yang belajar juga begitu. Tapi
pada saat ya kita melakukan uzlah, kita bisa mengurangi hal-hal seperti itu. Kita bisa mengurangi aktivitas, kegiatan, banyak berkumpul dengan orang. Yang kadang berkumpul ini bisa menyebabkan hati kita menjadi kotor. Ada sebagian kita yang kalau kumpul dengan orang, akhirnya membuat kita berpotensi melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Kemudian, bagian yang kedua, iktikaf ini, tadi kita sampaikan, menjadi sarana untuk meraih Lailatul Qadar. Ayatnya tadi sudah dibacakan, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di ayatnya berkaitan dengan surat Al-Qadar. Allah turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan. Dan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, artinya apa? Ibadah yang dikerjakan pada malam tersebut, sholat yang dikerjakan, tilawatul Quran yang dikerjakan, zikir, doa, muhasabah, apapun yang dikerjakan pada malam tersebut, lebih baik daripada ibadah yang sama jika dikerjakan pada 1000 bulan. Jadi kalau kita melaksanakan sholat pada malam tersebut, itu lebih baik daripada sholat di lebih dari 1000 bulan. Artinya lebih dari 83 tahun. Nah, ini kesempatan bagi kita untuk melipat gandakan pahala kita. Jujur, sebagian kita ini, kalau mau dihitung amalnya sedikit. Amalnya belum banyak. Maksudnya dibandingkan dengan dosanya juga. Maka iktikaf ini cara kita melipat ganda. Karena apa? Kalau kita baca Quran kita lebih baik daripada baca Quran di 1000 bulan. Jadi lebih dari 1000 bulan. Bukan pas. Sama dengan 1000 bulan saja, itu sudah keistimewaan. Luar biasa. Apalagi lebih. Nah, ini dua hal yang kita coba cari, ingin kita kejar dengan iktikaf yang kita kerjakan. Maka iktikaf yang kita kerjakan ini kita usahakan, kita bisa meraih, kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Sekaligus juga meraih Lailatul Qadar. Nah, bedanya, kalau iktikaf yang dikerjakan ini penuh, maksudnya ada pagi, siang, sore, dan ada bagian malamnya, maka dua-duanya kita bisa dapatkan dengan pembagian waktu. Artinya, Lailatul Qadar itu pada bagian malamnya, tetapi uzlah bisa pada bagian pagi, siang, sore, dan juga malamnya. Pada sebagian tempat iktikaf, uzlah itu malah justru kalau kita di tanah air, lebih kondusif di waktu pagi, siang, dan sore. Karena sebagian peserta iktikaf ada yang cuma malam hari. Di pada saat pagi, seperti ini, atau nanti siang, justru malah agak sepi. Karena sebagian keluar dari tempat iktikafnya. Nah, ini kesempatan uzlah. Dan itu nanti bisa dilihat pada 10 hari terakhir, ada sebagian yang tidak bisa iktikaf penuh, tapi hanya bisa iktikaf di malam hari. Nanti kita akan sebutkan hadisnya tentang iktikaf yang hanya malam hari. Apa boleh? Ya. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Nah, kemudian masuk ke bahasan berikutnya, kalau kita bicara tentang iktikaf ini, salah satu bahasannya adalah yang berkaitan dengan rukun iktikaf. Rukun itu maksudnya adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilakukan, yang menentukan keabsahan ibadah. Sama seperti kalau kita menyebut rukun puasa, rukun sholat. Itu artinya sesuatu yang memang harus ada dalam ibadah tersebut yang menentukan keabsahan. Seandainya tidak dikerjakan, maka ibadah tersebut menjadi tidak sah. Puasa misalnya. Puasa itu ada rukunnya. Kalau rukunnya ditinggalkan, maka puasanya batal. Sholat.
Sholat itu ada rukunnya. Kalau tidak dikerjakan, maka sholatnya tidak sah. Iktikaf juga begitu. Jadi, mohon dipahami bahwa rukun di sini bukan berbahasa Indonesia ya. Maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia rukun itu akur, tidak bertengkar, nah itu rukun. Karena saya pernah mendapati ada orang dari non-Muslim yang kemudian komentar negatif tentang istilah rukun. Ya, orang Islam itu nggak rukun, makanya ada rukun Islam. Nah itu namanya nggak ngerti istilah rukun. Karena makna rukun itu, bukan artinya akur, ya. Tapi rukun dalam istilah fikih, yang memang harus ada dalam aktivitas iktikaf. Ya, yang pertama, rukun iktikaf yang pertama adalah niat. Jadi memang sejak awal kita masuk ke dalam masjid, niatnya mau iktikaf. Tadi kita sebutkan contohnya, ada orang masuk ke masjid, niatnya memang mau istirahat, mau tidur. Ada musafir misalnya, atau ada yang melakukan perjalanan, nyetir, tapi sudah 3,5 jam nyetir, kok capek dan mulai ngantuk, cari masjid. Untuk apa? Untuk istirahat. Nah, di situ aktivitasnya sudah berubah. Ya, aktivitasnya bukan lagi untuk iktikaf, tapi memang mau cari tempat tidur karena ngantuk. Nah, ini yang pertama, niat. Dan yang kedua, tinggal di masjid. Karena memang Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 187, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi iktikaf itu memang tempatnya di masjid. Ini yang dinamakan dengan iktikaf. Jadi tidak membuka ruang iktikaf di tempat yang lain. Dulu sebelum syariat iktikaf ini ada, bisa saja orang iktikaf di gua misalnya. Tapi ketika syariat iktikaf ini sudah ada, tidak ada lagi tempat iktikaf selain di masjid. Nah, ada kriteria masjid yang digunakan. Masjid untuk iktikaf itu masjid yang memang dilaksanakan sholat 5 waktu. Dan kalau iktikafnya sampai bertemu hari Jumat, berarti masjid yang dipilih adalah masjid yang juga diselenggarakan sholat Jumat. Tujuannya apa? Supaya tidak keluar. Karena begini, kita semua ketahui, ada masjid-masjid yang dibangun, tetapi hanya difungsikan pada sebagian waktu. Contohnya masjid yang ada di perkantoran, atau masjid yang ada di kampus. Kalau sudah musim libur, masjidnya juga kosong, karena memang masjid itu dibangun untuk memfasilitasi yang beraktivitas di kampus atau di kantor. Begitu kantornya libur, kampusnya libur, atau sekolah juga, sekolahnya libur, sudah tidak ada lagi sholat. Bahkan hari-hari seperti sekarang ini, yang masih ada kegiatan sekolah atau kegiatan kampus misalnya, masjid yang ada, termasuk perkantoran tentunya, masjid yang ada hanya digunakan pada sebagian waktu sholat. Di kantor-kantor tidak ada jamaah sholat subuh misalnya, karena memang yang ngantor nggak ada yang subuhan. Nah, ngantornya nanti mulai jam misalnya 8.30 atau jam 9 atau jam seterusnya. Nah, kapan ramenya? Zuhur atau zuhur dan asar. Maghrib sudah hampir tidak ada, isya apalagi. Nah, berarti kalau kondisi seperti ini, masjid seperti ini tidak bisa digunakan untuk i'tikaf. Karena berarti kita tidak punya teman sholat, hanya cuma sendirian sholat seperti itu. Kalau masjid di kampung, tempat tinggal, perumahan, pemukiman, insya Allah sholatnya 5 waktu dan bahkan juga Jumatan. Maka kita pilih masjid seperti itu. Kemudian ada yang membatalkan iktikaf. Karena tadi disebutkan rukun, harus tinggal di masjid. Yang membatalkan iktikaf adalah keluar dari masjid tanpa ada keperluan. Jadi, keluar dari masjid, tidak ada keperluan yang mendesak, yang menyebabkan harus keluar. Misalnya, keluar ke masjid karena terpaksa harus ke kamar mandi. Itu jelas, dibolehkan. Tapi yang tidak diperlukan, contohnya misalnya keluar dari masjid, karena merasa ingin, orang istilahkan menghirup udara, padahal di masjid juga ada udara ya. Ingin menghirup udara yang segar, udara yang lain, lalu keluar dari masjid, bahkan keluar dari pelataran masjid, keluar dari pagar masjid, jalan-jalan di sekitar masjid. Nah, ini membatalkan iktikaf. Ya, jalan-jalan sambil olahraga, ya.
jalan-jalan pagi misalnya, sambil berjemur, kemudian keliling kampung atau keliling masjid, nah ini membatalkan i'tikaf. Nah, kalau memang kondisinya seperti itu berarti masuk lagi yang memulai i'tikaf yang baru lagi. Jadi bukan satu i'tikaf yang tersambung dengan sebelumnya karena sudah terputus. Nah, kemudian nanti adab i'tikaf akan kita sebutkan di belakang. Secara umum, prinsipnya adalah memperbanyak ibadah dan menghindari perbuatan yang dilarang. Perbuatan dosa, maksiat, kemungkaran, ini dihindari. Nah, ini yang tadi, kalau kemudian kita coba ringkaskan, program i'tikaf itu apa saja? Mengisi waktu dengan berbagai ketaatan ibadah kepada Allah SWT. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bentuk apa? Di antaranya, ini contohnya adalah sholat, zikir, doa, tilawah Al-Quran, muhasabah, kita berpikir, kemudian kita merenung, kita melihat bisa jadi selama ini ada hal-hal yang kita kerjakan ternyata menyakiti orang lain, menyinggung orang lain. Nah, ini programnya. Maka, kalau dengan program seperti ini, pada saat kita mau i'tikaf, kita bisa mempersiapkan perangkat-perangkat untuk mendukung itu. Misalnya, kalau zikir, kira-kira zikir apa saja ya? Saya perlu belajar tentang zikir, maka boleh membawa buku tentang zikir. Buku panduan tentang zikir, atau misalnya buku zikir pagi sore. Saya kebetulan belum hafal zikir pagi, zikir sore. Nah, saya bawa buku zikir pagi sore, karena saya belum hafal, saya nanti membacanya dengan membuka buku tersebut. Doa. Banyak yang kita bisa panjatkan, tapi saya juga ingin memperkaya dengan doa-doa yang lain. Maka bisa bawa buku doa. Nah, ini perlengkapan yang bisa dibawa ketika i'tikaf. Buku doanya apa? Ada buku kumpulan doa dari Quran dan hadis misalnya. Lalu kita bawa ke masjid untuk bisa kita baca. Kalau tilawah Al-Quran, biasanya di masjid sudah tersedia. Kecuali kalau masjidnya memang hanya punya stok mushaf yang terbatas. Kita bisa bawa dari rumah mushaf Al-Quran. Kalau untuk muhasabah nggak perlu perlengkapan, tidak perlu alat. Nah, kalau masjidnya kebetulan sudah tersedia karpet, kita tidak perlu menggunakan sajadah karena sudah tersedia. Tapi kalau mau tetap membawa karpet pun silahkan. Membawa sajadah maksudnya. Membawa sajadah dengan tujuan nanti untuk jadi tempat atau alas untuk tempat atau kapling di mana kita melakukan i'tikaf. Jadi sajadah itu diletakkan suatu tempat dan kita tidak pindah-pindah ke tempat yang lain. Nah, kemudian untuk aktivitasnya, kurangi aktivitas dengan sesama. Sesama peserta i'tikaf juga kurangi aktivitasnya. Maksudnya, ketemu bisa boleh menyapa, Assalamualaikum, gimana kabarnya? Pada saat sama-sama di tempat wudhu misalnya, sedang berwudhu, saling menyapa, wajar dan biasa. Tapi jangan banyak-banyak, lalu ngobrolnya kemana-mana, diskusi, ada isu penting ini. Nah, itu tempatnya nanti bukan di i'tikaf. Kalau mau diskusi serius, atau membahas tema-tema yang perlu waktu panjang, nanti di luar kesempatan i'tikaf. Nah, keluar dari masjid juga boleh kalau ada keperluan, misalnya ke kamar mandi. Sudah pasti, sehari bisa berkali-kali. Tergantung kondisinya. Kemudian kalau waktunya yang dianjurkan, yang paling utama adalah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mulainya kapan? Bisa mulai pada malam 21 Ramadan sampai malam Idul Fitri. Di mulai malam 21 berarti mulai 20 Ramadan masuk ke malam 21. Tapi boleh nggak i'tikaf cuma sebagian? Boleh. Ada yang i'tikafnya hanya 1 hari. Ada yang i'tikafnya cuma 2 hari. Tentu boleh. Tapi menyebutkan 10 hari itu yang afdolnya, yang lebih utama. Memang ada beda pendapat tentang batas minimal.
Nah, ada beda pendapat tentang batas minimal dari i'tikaf. Ada yang menyatakan 1 malam itu batas minimalnya. Ada yang mengatakan kurang dari 1 malam pun boleh, artinya hanya mengambil sebagian besar malam, tapi tidak keseluruhan malam juga dibolehkan. Kemudian untuk pikiran, nah ini fokuskan pikiran pada ibadah. Misalnya merenungkan kehidupan dunia yang sifatnya sementara dan ajal bisa datang kapan saja. Semua kita tanpa kecuali berpotensi atau berpeluang untuk bertemu dengan ajal tanpa minta izin dari pemilik ajal, dari masing-masing kita yang punya, yang atau merasa punya, meskipun pemilik hakikinya tentunya Allah SWT. Yang kematian itu bisa datang kapan saja, tanpa perlu melihat usia. Bisa jadi yang lebih muda dulu meninggal sebelum yang tua. Nah, kemudian berikutnya selama iktikaf, kita coba istirahat sebentar dari media sosial. Kita punya akun Instagram, Telegram, Twitter, Facebook, punya channel YouTube. Nah, pada saat iktikaf kita coba uzlah, mengasingkan diri. Karena bisa jadi kita di masjid malah justru lebih aktif update status, lebih aktif di media sosial bisa. Apalagi kalau masjidnya ada wifi. Terus kemudian koneksi internetnya bagus, kencang. Kita mengomentari ini itu. Nah, kalau itu yang terjadi, maka suasana iktikaf kita menjadi berubah. Kita bisa tidak menikmati iktikaf karena sibuk dengan media sosial. Yang jadi persoalan adalah bukan fisiknya, tetapi pikiran dan hatinya. Baca berita di media sosial, kemudian ramai membahas itu, akhirnya jadi sibuk dengan tema tersebut. Sibuk tentang ada tema kasus korupsi, kemudian ada PPATK, ada 309 triliun, ya, atau 300 sekian triliun, kemudian macam-macam. Itu bisa jadi bahan diskusi. Tapi cocokkah itu menjadi tema untuk i'tikaf kita? Nah, ini yang ya, perlu kita pertimbangkan hal-hal seperti ini ketika kita berada di tempat i'tikaf. Nah, kemudian lalu waktu i'tikaf itu seperti apa? I'tikaf ini boleh dikerjakan kapan saja, namun lebih ditekankan, tadi kita sampaikan, lebih ditekankan pada bulan Ramadan. Karena itulah yang sering, nah ini kata kuncinya, sering dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi afdolnya pada bulan Ramadan. Artinya kalau ada orang i'tikaf di bulan Syawal boleh nggak? Boleh. I'tikaf bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah boleh. Tetapi tidak afdol. Karena afdolnya adalah di bulan Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam i'tikafnya di bulan Ramadan. Dan itu yang beliau rutinkan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan lebih utama lagi di bulan Ramadan itu bukan di 10 hari pertama atau 10 hari kedua seperti sekarang, tapi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Untuk meraih Lailatul Qadar yang tadi kita sempat singgung. Nah, kemudian boleh nggak i'tikaf itu hanya cuma 1 malam? Nah, ini ada hadis dari terdapat di Sunan Abi Daud. Kitabus Shalah, hadisnya dari Ibnu Abdullah bin Unais al-Juhani. Beliau meriwayatkan dari bapaknya. Nah, bapaknya ini pernah bertanya kepada Rasulullah, atau menyampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali badiyatan akunu fiha." Saya ini tinggal di Badiah. Badiah ini sebuah perkampungan yang jauh dari kota. Sering kita menyebutnya, ini orang Arab Baduy. Ini Badiah itu artinya orang yang memang tinggalnya di tempat seperti itu. Bahkan sebagian ada yang nomaden. Tentu kalau sekarang sudah tidak. Wa ana usolli fiha bihamdillah. Dan saya sholat di situ. Sholat di kampung tadi. Famurni bilailatin anziluha ila hadal masjid. Tolong perintahkan kepada saya kapan malam yang saya disarankan untuk tinggal
berada di masjid ini, maksudnya Masjid Nabawi. Faqala, maka Rasulullah SAW bersabda, inzil lailata salasin wa ishrin. Silakan tinggal di masjid ini, Masjid Nabawi, pada malam 23. Ini malam 10 hari terakhir. Nah, kemudian rawinya ini, Muhammad bin Ibrahim, bertanya kepada putranya, Ibnu Abdullah bin Unais ini. Saya tanyakan, kaifa kana abuka yasna'u? Lalu bapakmu apa yang beliau lakukan setelah mendapatkan arahan dari Nabi SAW tersebut? Lalu dijawab, kana yadkhulul masjidah idza shallal asr. Beliau masuk masjid setelah salat asar. Ya, jadi ketika tiba waktu salat asar, lalu masuk masjid, fala yakhruj minhu. Jadi setelah asar, kemudian masuk ke dalam masjid, tinggal di Masjid Nabawi, dan tidak keluar dari masjid tersebut lihajatin, untuk satu keperluan. Hatta yusalliya as-subha, sampai kemudian sholat subuh. Jadi tinggal di masjidnya, kalau mau diurutkan dari waktu sholat, berarti maghrib, isya, subuh. Fa idza shalla subha, jika sholat subuh, wajada dabbatahu ala babil masjid. Dia mendapati kendaraan tunggangannya di masjid, fajalasa 'alaiha, kemudian naik di atas tunggangannya, falahiqa bibadiyatihi, lalu kembali ke kampungnya. Nah, di sini kita mendapati kisahnya Abdullah bin Unais al-Juhani yang mengerjakan ini terjemahnya, iktikaf, dan iktikafnya hanya 1 malam. Maka ini menegaskan bahwa boleh iktikaf itu hanya 1 malam. Karena bagi sebagian orang mungkin ada yang tidak memungkinkan, apalagi masih ngantor. Kantornya masih tetap dengan aktivitasnya sampai 10 hari pertama, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malam 21, malam 22, 23 masih. Tapi ada yang mungkin begitu malam 27 sudah mulai libur. Nah, baru bisa mulai malam 27. Bisa 1 malam silahkan. Yang bisa 2 malam lebih bagus. 3 malam lebih bagus lagi. Nah, masing-masing bisa menyesuaikan. Tapi di sini Nabi SAW memberikan arahan kepada sahabat Abdullah bin Unais untuk tinggal di masjid tempat iktikaf dan tinggalnya 1 malam. Lalu beliau sarankan di malam 23 yang merupakan salah satu malam ganjil di 10 hari terakhir. Ini yang bisa dilakukan oleh orang yang iktikaf. Berikutnya, kalau kita bicara iktikaf, ada aktivitas muhasabah, introspeksi. Kita berpikir, merenung. Misalnya, kalau kita bicara tentang puasa Ramadan dan semua aktivitas di bulan Ramadan, tujuan semua ibadah itu adalah kita ingin menjadi hamba yang bertakwa. Puasa, tarawih, tilawah Quran, zikir, sedekah, iktikaf, zakat. Semua ini diarahkan untuk mewujudkan ketakwaan. Maka kita ingin iktikaf kita ini membentuk ketakwaan kita. Ini yang kita ingin dapatkan. Kemudian muhasabah, boleh kita lihat tilawah kita selama bulan Ramadan. Misalnya kita lihat tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, sampai 2023 ini seperti apa? Ini muhasabah. Atau mungkin secara pribadi misalnya melakukan muhasabah untuk amaliyah yang kita kerjakan. Tilawah Quran kita gimana nih Ramadan tahun ini? Alhamdulillah sudah agak banyak nih. Nah, kita patut syukuri. Tapi sholat tarawihnya ternyata cuma 50%. Nah, ini perlu diperbaiki. Infak dan sedekahnya alhamdulillah sudah agak banyak. Atau mungkin kita punya program memberi iftar, memberi makan orang yang berbuka puasa. Ya, masing-masing dengan model atau bentuk ibadahnya. Ya, jadi tidak harus sama, tetapi yang penting adalah kita evaluasi. Ukurannya adalah masing-masing kita. Kalau tahun lalu
tilawah Quran kita sudah bisa khatam sekali, alhamdulillah tahun ini bisa 2 kali. Nah, itu namanya kita melakukan muhasabah dan melakukan upaya untuk meningkatkan. Tarawih kita tahun lalu ada beberapa malam yang kosong, tidak tarawih. Tahun ini kita usahakan penuh. Infak dan sedekahnya kira-kira seperti apa? Nah, kalau lihat kedermawanannya sahabiat, ibu-ibu sekalian, kita dapati ada 2 model dari 2 putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau Asma bintu Abu Bakar, Asma putrinya Abu Bakar, kalau infaknya biasanya modelnya tuh sedikit kemudian langsung dikeluarkan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, adiknya, modelnya apa? Dikumpulkan dulu baru dikeluarkan. Yang bagus mana? Dua-duanya bagus. Dan ini menjadi model. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang modelnya Asma dan ada yang modelnya Aisyah. Nah, kita melakukan muhasabah. Yang jadi masalah kalau bukan dua-duanya, nggak seperti Asma dan nggak seperti Aisyah. Maksudnya jarang berinfak atau bersedekah, tidak dermawan. Nah, nanti modelnya yang seperti apa? Nah, kemudian selama iktikaf juga kita tentu mengerjakan sholat tarawih. Sholat tarawih yang kita kerjakan selama iktikaf, kita usahakan sholatnya kita sempurnakan, kita perbaiki. Nah, saya ingin mengangkat bukan bicara tentang hukum sholat tarawihnya, tetapi mari kita coba lihat kualitas sholat tarawihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Abu Dzar radhiyallahu an menuturkan, beliau sempat bercerita bahwa kami pernah berpuasa Ramadan dari salah satu Ramadan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah mengerjakan sholat malam bersama kami sedikit pun dalam sebulan, hingga tersisa 7 malam dari bulan Ramadan. Itu malam ke-23. Lalu beliau sholat mengimami kami di malam ke-23. Berarti dari malam pertama sampai malam 22 tidak tarawih berjamaah. Ini salah satu Ramadan. Nanti tentu harus digabungkan dengan hadis yang lain. Tapi yang ingin kita ambil adalah nanti bagaimana kualitas sholatnya. Kemudian pada malam ke-6 dari akhir bulan, beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama kami. Tidak berjamaah maksudnya. Beliau sholat malam tetapi tidak berjamaah. Ketika di hari kelima, maksudnya malam 25, beliau mengerjakan sholat malam bersama kami sampai tengah malam. Jadi malam 23 sampai sepertiga, malam 25 sampai seperlima. Maka ketika sampai tengah malam, sholat sudah sangat panjang, sholat sampai tengah malam, nah, tentu, ya sekaligus juga, maaf ini kita perlu luruskan pemahaman tentang istilah sholat tengah malam. Kalau kita menyebut tengah malam, maka yang dimaksud tengah malam itu ukurannya mulai dari maghrib sampai subuh, lalu dibagi 2. Jadi jadi nanti masing-masing bisa mengukur atau menghitung ya, di tempatnya masing-masing. Jadi misalnya kalau saya kebetulan di Jogja, kalau subuhnya jam 4.26, maghribnya jam 5.43, maka tengah malam itu jam 11:04. Jadi jam 11:04 itu sudah masuk tengah malam. Karena ngitungnya dari maghrib ke subuh, lalu dibagi 2. Jadi tengah malam itu bukan jam 12 malam, tapi dari mulai maghrib sampai subuh, lalu dipotong setengahnya. Nah, sahabat yang sholat sudah sampai panjang, sampai tengah malam, kemudian menyampaikan, "Ya Rasulullah, alangkah baiknya sekiranya Anda menambah sholat sunnah qiyamul lail pada malam hari ini untuk kami." Jadi minta tambah. Sudah sholat panjang, mulai ba'da isya sampai dengan tengah malam, ya bayangkan kalau ba'da isya sampai jam 11 malam, bukan protes, malah justru minta tambah. Tapi ini arahan dari Nabi SAW. Beliau menjawab, sesungguhnya, ya, innahu man qama ma'al imami hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kalian sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dicatat baginya
seperti bangun mengerjakan sholat malam semalaman suntuk. Nah, ini pahala yang besar. Jangan sampai kita lewatkan. Usahakan sholat berjamaah untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Nah, iktikaf kesempatan untuk meraih ini. Di sholat bersama imam sampai selesai witirnya imam. Di sebagian tempat iktikaf ada sholat yang nanti tengah malam. Nah, bisa ikut yang tengah malam, silahkan. Tapi usahakan sampai selesai witirnya imam. Nah, kata Abu Dzar, pada malam keempat dari terakhir, atau malam ke-26, beliau tidak mengerjakan sholat malam bersama kami. Pada malam ketiga yang terakhir, atau malam 27, beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, dan orang-orang, para sahabat diajak, lalu melakukan sholat malam bersama kami. Kata malam 25 mereka mengusulkan tambah, maka beliau penuhi. Sampai kami khawatir ketinggalan al-falah, yaitu makan sahur. Sampai kami khawatir tidak lagi sempat makan sahur. Artinya, sholat malamnya dikerjakan panjang sekali sampai dengan waktu sahur hampir habis. Ini kualitas sholat tarawihnya Rasulullah SAW. Nah, di kesempatan iktikaf, kesempatan untuk kita memperbaiki atau meningkatkan kualitas sholat tarawih kita. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dari paparan yang ada. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.